Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Ada pertanyaan, hari ilmu nu kudu di tangan teh ilmu naon? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya fardhah, wajib. Cing ilmu naon eta kudu di tangan teh? Ilmu akhirat. Ya? Ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Ya. Jadi ilmu maut gitu nya. Di zaman Nabi ilmu tafsir sudah ada belum? Belum ya. Ilmu hadis sudah ada belum? Ilmu fikih sudah ada belum? Usul fikih? Semua apa yang kita sebut sebagai ulumuddiniyah itu belum ada di zaman Nabi. Nah, jadi Nabi memerintahkan mencari ilmu apa itu berarti? Nah, ya, kalau dalam bahasa yang paling sederhana ya ilmu kehidupan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal wa qalu ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi al-asma, jadi berbagai hal. Jadi dulu itu di zaman Nabi tidak ada istilah ilmu agama, ilmu dunia itu tidak ada. Dikotomi ilmu itu tidak ada. Pembelahan ilmu itu tidak ada. Itulah mengapa kemudian muncul kan hadis palsu itu. Utlubul ilma walau bis sin. Carilah ilmu sampai ke negeri atau meskipun ke negeri Cina. Walau bisin, meskipun ilmu itu ada di negeri Cina. Itu hadis palsu itu. Jadi bukan omongan Nabi. Tapi ini untuk menunjukkan betapa mencari ilmu kemanapun sejauh ilmu itu memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Cuma kan kita sudah ditetapkan dalam Quran itu wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ilmu apapun yang kita cari itu harus menjadi bekal kita untuk kelak di akhirat. Nah, bagian kecilnya nanti kita ambil untuk kebutuhan hidup kita di dunia. Jadi ilmu matematika, ilmu astronomi, fisika, lamun ayeuna kasebutnya. Naon deui? Antropologi, sosiologi, naon deui nya? Statistik. Nya anu ayeuna we kasebut. Macam-macam ilmu itu, disiplin itu. Itu semua wajib. Cuma nanti para ulama menghukuminya ada yang wajib aini, ada yang wajib kifai. Aya fardu ain, aya fardu kifayah. Nah, para ulama biasanya menyebut bahwa yang fardu ain itu adalah ilmu-ilmu agama yang merupakan bagian dari usuluddin seperti akidah, akhlak, ibadah anu jadi naon disebutna teh al-qurbah. Jadi ibadah anu qurbah anu geus dicontohkeun ku Nabi. Sapertikeun salat, naon deui zakat, saum, ibadah haji. Nah, kalebet tina ngurus jenazah oge. Jadi dulu tuh para umat Islam dan kelak nanti mereka dikenal sebagai ulama Islam menyebar itu ke seluruh penjuru
bumi. Saya menyebutnya seperti itu. Ayanuka Persia diajar ilmu tatanen. Karena memang Persia maju dalam bidang pertanian. Itu kan wilayah Arab Selatan itu kan pertanian tuh. Ingat kisah siapa tuh? Ratu Balkis. Itu kan hidup dari pertanian itu. Kemudian ke Arab Bahrain sana, ya. Kemudian ke Persia. Itu pertanian yang subur, teknologinya sudah maju. Itulah mengapa Salman Al-Farisi kan, ya, maka disebut Salman Al-Farisi itu sebab di Persia, ya, yang mengarsiteki membangun khandak, parit sebagai salah satu dari strategi pertahanan perang ketika Madinah dikepung kan oleh pasukan yang disebut dalam Quran sebagai Al-Ahzab. Jadi pasukan yang amat sangat banyak itu jumlahnya itu berapa? 3.000-an lebih pasukan kafir itu. Pasukan umat Islam kan berapa? Sekitar 1.500 atau 2.000. Jadi memang teknologinya sudah sampai ke pertahanan. Teknologi tulis menulis sudah berkembang di Mesir. Ilmu tulis menulis itu, ilmu kaitannya jeung teknologi kertas itu sudah berkembang di Mesir. Sampai ke India juga ada. Tapi juga para ulama Islam itu menuntut ilmu sampai ke wilayah Andalus. Nah, itu di Eropa Selatan. Nu paling dekat naon eta? Yunani. Belajar apa mereka di sana? Filsafat, ilmu pemerintahan, ilmu politik dan macam-macam. Itulah mengapa kemudian terkenal kan ahli-ahli filsafat, Al-Farabi, ya enggak? Ada Ibn Rushd, ada Al-Kindi, kemudian nanti yang mahir juga dalam bidang optik itu astronomi seperti Khawarizmi, Al-Haythami, Ibnu Sina kedokteran. Nah, kita jangan sangka bahwa mereka itu hanya ahli di bidang itu, tidak. Mereka itu ahli Quran, mereka ahli hadis juga. Nah, tapi mereka menuntut ilmu sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi. Thalabul ilmi fardhah, ilmu. Di zaman itu buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diajarkan di madrasah-madrasah ketika itu. Sampai kelak di Baghdad itu ada perguruan tinggi pertama di dunia, namanya adalah Madrasah Nizamiyah. Saha rektorna teh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu adalah rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad ketika itu. Nah, Imam Al-Ghazali ini ulama hadis, ulama tafsir, tapi karena gandrung kepada filsafat, mau diajarkan di perguruan tinggi nanti filsafat. Sampai pada akhirnya dia mencapai titik jenuh yang kemudian dia merasa temenang ketenangan hirup teh diajar filsafat gitulah. Sampai akhirnya dia memutuskan mengundurkan diri sebagai rektor, kemudian dia pergi ke Mekah Madinah untuk menekuni mistik Islam yang kita sebut sebagai tasawuf. Nah, tididinya kusabab Imam Al-Ghazali geus ningali ayana perubahan orientasi nu tadina naon resep diajar hadis, resep diajar tafsir, resep diajar kalam, ayeuna jadi resep diajar filsafat. Ada semacam keprihatinan. Maka dia membuat tulisan berupa buku dan itu menjadi masterpiece-nya dan sangat monumental. Apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab anu nuliskeun ngahirupkeun deui ilmu-ilmu agama. Tidinya ta mulai aya pembelahan ilmu agama jeung ilmu dunia. Padahal kalau kita ya sudahlah ilmu untuk bekal dunia, ilmu untuk bekal akhirat. Jadi duniawiyah wa ukhra. Tapi kan justru pembelahan itulah yang kelak semakin diperparah ketika terjadi invasi tentara Mongol, Tartar itu ke Baghdad. Dan itu ribuan kitab, bukan satu judul, maksudnya bukan ribuan dalam arti
buku nanya, tapi judul ribuan judul kitab itu kan dilempar itu ke sungai Tigris, sampai sungai itu airnya itu menghitam karena tinta. Jadi itu ribuan. Itulah mulai Numatak dina Subulus Salam As-Sun'ani mengatakan bahwa ketentuan zakat tijarah itu lamun orang neangan hadisna ayeuna 2,5% ngeunaan zakat itu tidak ada, tidak ditemukan itu hadisnya. Bahwa zakat tijarah 2,5% eta ti Nabi itu tidak ada itu. Nah, cuma As-Sun'ani memberikan penjelasan bahwa kalaupun ada riwayat yang paling dekat menjelaskan tentang 2,5% adalah ketetapan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi khalifah. Dia meminta kepada amil zakat, maksudnya departemen kementerian zakat lah gitu ya, untuk memungkut setiap 40 berapa dirham itu diambil 1 dirham. 20 berarti setengahnya. Nah, itu dari sana itu. Disebut 2,5%. Cuma As-Sun'ani kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin Umar bin Abdul Aziz menetapkan seperti itu kalau dia tidak pernah mendapati adanya riwayat yang berbicara tentang zakat itu dari Nabi. Cuma beliau menyampaikan bahwa umat Islam pernah mengalami musibah besar, yakni hancurnya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama karena serangan tentara Mongol itu tadi. Jadi banyak sekali manuskrip dan buku yang hancur. Nah, jadi sekali deh tolabul ilmi faridotun itu seluruh ilmu dan kemudian sesuai minat ya kebutuhan dan masing-masing. Itulah mengapa zaman kolonialisme semakin mengental, ayah sekolah umum tapi madrasah. Numatak sampai zaman mungkin sampai hari ini ya. Cuma di zaman ya paling tidak saya mungkin bapak-bapak juga sama. Isuk-isukan ke SD, pan berangna ke mana? Ke madrasah gitu. Itu memang seperti itu dibuat. Padahal di zaman Nabi, istilah isuk di mana? Di sekolahan atau di masjid gitu ya. Sorena di sekolah mana tidak ada. Masjid menjadi pusat kegiatan belajar ketika itu. Yang disebut sebagai sufah itu. Belajar apa? Belajar apapun. Gitu. Terus nuka dua, kan ya mah hitung merefresh saja ya. Kemudian yang kedua yang harus kita catat juga adalah bahwa para sahabat Nabi itu masing-masing memiliki concern, keahlian, atau mungkin dalam bahasa kita hari ini kompetensi. Gitu. Jadi kompetensi apa? Kompetensi bisa pedagogiknya, bisa profesionalnya, atau mungkin kompetensi sosialnya. Gitu. Buktinya naon? Ketika Abdullah bin Abbas itu ditanya ngenaan al-harir, kain sutra, ya, menang teh ya ari lalaki teh make kain sutra teh, baju anu dijieun tina bahan sutra. Naon cek Abdullah bin Abbas, cing nu apal bab nu kieu lain kuring. Datangan ka ditu tuh Abdullah bin Mas'ud. Datang ke Abdullah bin Mas'ud, ditanyakeun. Kusaha mana ditanyakeun itu ku Abdullah bin Abbas. Nah, nu apal bab nu kieu lain urang. Tapi itu Abdullah bin Umar. Bring ka Abdullah bin Umar. Sampai kemudian ditanyakan dan Abdullah mengatakan, saya dengar ini dari bapak saya. Siapa? Umar bin Khattab. Itu contoh. Padahal kan namanya sahabat kan. Itu orang yang tadi disebut itu Abdullah bin Abbas. Itu sepupu da anakna Abbas. Ari Abbas teh emangna nabi kan. Tileutik eta teh diajarkan nabi teh. Malah disebut sebagai mufassir minas sahabat. Mufassir di kalangan sahabat. Abdullah bin Abbas ya. Tapi dia tidak sok tahu juga urusan nukieu saya ahlina ya. Tuh itu. Nah itu. Abdullah bin Mas'ud, siapa yang tidak kenal Abdullah bin Mas'ud? Dia ahli baca Al-Quran, pintar karena ilmu Quran. Tapi dia tidak sok tahu juga bab nukieu mah tuh Abdullah bin Umar. Begitu. Kemudian
Abdullah bin Abbas juga pernah ditanya, cing ari witir Nabi teh jiga kumaha? Lamun aya jelema di muka bumi ieu nu paling apal witirna Nabi itu Siti Aisyah. Disebut ngaranna. Henteu disebutkeun tuh kaditu ka istri-istrina Nabi. Pan istri Nabi ada berapa? 9. Tidak disebut sok datangan istri Nabi teh hiji-hiji tanyaan. Enggak. Tapi langsung disebut nama siapa? Siti Aisyah. Karena apa? Karena Abdullah bin Abbas tahu betul bahwa di antara istri Nabi ini memang yang dipersiapkan Nabi untuk menjadi guru siapa? Siti Aisyah. Dan kelak memang sepeninggal Nabi, Siti Aisyah itu menjadi pananyaan. Ngan dukun. Menurut pananyaan teh dukun. Artinya sahabat-sahabat laki ataupun perempuan itu datang kepada Siti Aisyah. Bertanya tentang berbagai hal. Babaris. Abu Musa Asy'ari ditanya ngenaan waris. Kemudian Abu Musa itu balik nanya, kamu sebelum datang ke sini pernah datang kepada siapa menanyakan bab ini? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah kalau dia sudah menjawab, mengapa tanya saya? Nah coba ini deh, mengapa tanya saya? Artinya ada kompetensi-kompetensi yang khusus yang dimiliki oleh para sahabat. Keahliannya di mana? Nah di urang mah segala bisa. Ditanya tafsir bisa, ditanya hadis bisa, ditanya fikih oke, ditanya usul fikih jika nunya ilmu kalamnya gitu kene. Jeung memang di dia umat juga memang harus dicerdaskan. Ngan ari umat mah kan juga tadi di zaman tabi'in kitu nya nanya teh ka saha we kan, ya ndak? Ya. Enggak apa-apa, cuma kitanya sebagai guru itu harus paham betul. Aduh bab nu kieu mah saya teu ngarti. Ya, itulah mengapa saya ketika bab waris itu kan Pak Hadi ya ngajelaskeun hukum warisna mah bisa. Tapi lamun asup kana hitung-hitunganna aduh poek sorry itu. Bukan bagian saya. Itulah mengapa saya dulu ketika di Padarang lamun disuhunkeun bab waris saya selalu membawa pendamping anu bisa ngarengsekeun tah langsung kana wilayah teknis hitunganana gitu. Saya mah tausiahna we lah gitu. Kade sing alakur ulah papasaan gara-gara waris anu karena dituna we gitu tah. Bapak didinya tengis amanat ya ka saya kieu. Tah urusan sabaraha wa ngabageuna sok mangga Pak Ion namanya teh. Di Rancabali, dosen UPI. Dosen fisika. Dia punya apa namanya teh? Diagramna naon gitu teh. Ya? Iya. Macam bagan ya skema atau apanya lah begitu. Jadi ieu kumaha. Itu. Nah sekarang pun sama. Jadi kita kepada anak-anak kita silakan dorong saja untuk mempelajari ilmu apapun sesuai dengan minat dan perhatiannya. Ngan tetap ilmu-ilmu anu aya teh kudu didadasaran ku Al-Qur'an jeung hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Akhlakna akhlak sunnah Rasulullah SAW. Nah, ngan urang teh geus saya pernah nanya tuh ke anak pesantren. Pelajaran pesantren seberapa hiji? Sakieu belas. Terus ditambah di Kementerian Agama sakieu. Bayangkan itu. Nepikeun ka 30 sabaraha mata pelajaran. Cing eta kumaha eta? 30 mata pelajaran 3 tahun. Kira-kira bisa naon eta barudak? Itu memang salah satu kelemahan pendidikan kita itu sebenarnya. Dan alhamdulillahnya memang kan sekarang sejak zaman Pak Surya Dharma Ali sebenarnya itu ketika Dirjen Pendis kalau di mana di Kementerian Agama itu dengan Dirjen Dikdasmen itu yang di mana di Kemendikbud itu sudah mulai tuker orang. Jadi orang Kementerian Pendidikan dipelak di Kementerian Agama, orang Kementerian Agama dipelak begitu. Supaya ngobrol gitu kan. Cing ye sakolahan teh di urang kuduna kumaha gitu. Ya, itu. Jadi itu ya, jadi ini yang harus kita pahami bahwa ada problem sebenarnya, ada problem terkait dengan membangun paradigma
pendidikan di Indonesia anu memang faktana juga kieu ayeuna. Sekolah di mana? Di madrasah. Sekolah di mana? Di pesantren. Itu kan jadi sekolah di mana? Oh, di SMA di SMP. SMP lagi aya dua, ya SMP negeri, aya SMP swasta. Itu. Ada di Batur aya teh eta. Pan di Batur mah guru honorer teh ayanya. Nu aya guru honorer mah di urang wungkul. Di Indonesia. Dan di Batur mah teu aya istilah guru honorer. Kabeh digaji ku negara. Termasuk itu guru ngaji di masjid. Itu di Brunei itu digaji oleh negara itu. Ada teman saya yang berangkat menjadi guru ngaji di Brunei itu. Kaya dia. Da gajina gede. Ada di urang mah guru agama teh nungguan bantuan di pemerintah daerah. Eta ge kumaha bupatina di lamun bager wae meren teu man teu. Saya nggak tahu nanti Basnas itu seperti apa. Itu kan masih belum kalau saya melihatnya belum terintegrasi itu program itu. Basnas bupati mau dari Kabupaten Bandung aya besti. Tapi Basnas lagi boga. Menurut saya mengapa harus seperti itu gitu. Jeung diurang di aneh. Namun panggilan zakat fitrah nu dibere guru naon eta? Guru ngajinya. Guru matematika bere. Padahal sarua susahna. Ada guru matematika honorer dia. Tapi pas usum zakat fitrah karena kabagi zakat. Da eta mah celena guru agama aja gitu deh. Disangkana zakat teh keur guru agama we guru teh gitu. Padahal seluruh yang jihad fisabilillah di lapangan apapun dia berhak untuk mendapatkan zakat itu. Tadi dia nu disebut akibat tadi teh dikotom itu pembelahan itu, pembedaan itu. Jadi masuk karena ruang-ruang fikih nu jiga tadi. Gitu. Jika nanti lamun guru fisika teh itu disebut jihad. Si itu mah jihad fisabilillah. Rek mana tuh rek ngajar di pesantren. Si itu mah kecelakaan nepikeun ka payahna euy ka mana gitu rek ngajar cenah di SMP. Padahal sarua teh niatna karena Allah. Maksud saya begini. Lamun aya guru matematika indit ka sakola niatna lillahi taala rek ngajarkeun budak teh supaya ngarti kana matematika. Supaya manehna bisa ngawuruh kumaha carana babagi waris dan seterusnya lah begitu ya. Nungtung jelema teh supaya teu dibobodok ku batur. Pokoknya mah niatna teh karena Allah gitu. Kemudian dia meninggal di jalan itu. Ketika hendak mengajar dia. Kan hatta yarji'a kan fisabilillah dia. Dia itu jihad fisabilillah. Tapi ya guru tafsir nu jadi udagana naon? Dunia, maut. Eta kaasup sahid teu. Nah, itu yang harus buat. Untuk abongkeun ieu mah guru agama lamun maut pasti sahid enggak. Ini akhirnya kembali kepada apa yang menjadi tujuan dia pergi dari rumah itu. Gitu. Ieu jelema awam, ieu ustad, nu rek ceramah, nu ieu rek neangan pak anon ari kitu teh naon? Pangabutuh keur nafkah keluargana ieu mah. Nu ieu mah rek ceramah ieu. Geletuk tah misalnya sa mobil gitu geletuk di angkot gitu duanana maot. Nah orang dipastikan nu ieu mau pasti ka surga nu ieu mah henteu. Enggak bisa. Man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya itu ya, semata-mata tujuannya dulu cari nafkah li ahli untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah yarji'a, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumah. Eta jaga ieu rek ceramah tapi niatna saya keren geus jadi ustad terkenal di ulam ka ditu ka dieu ka di dieu rek ieu geus. Ada satu kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang saya mengagumi itu. Jadi salah satu ya kelompok yang akan celaka karena menuntut ilmu itu adalah yang ketiga. Apa itu? Yakni rojulun salis itu yang ketiga itu istahwadas syaiton, orang yang sudah terpengaruh oleh setan. Tujuan dia mencari ilmu adalah supaya nanti kalau saya sudah berilmu saya bisa mendapatkan uang banyak, harta benda, keagungan, kewibawaan, karisma dan banyak pengikut. Niatnya nggak segitu. Nah, itu sudah itu ahli neraka.
fahuwa minal halikin, dia termasuk orang yang binasa. Ayat hadisnya seueur. Gitu. Jadi itu yang saya katakan. Jadi mengapa saya bicara seperti ini? Supaya kita mulai berpikir bahwa ilmu apapun sejauh itu bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat untuk kita, itu wajib kita tahu. Adapun kalau kita tidak berminat, ya berarti kita sekedar tahu saja. Kenu mendalami mah pas selamat, tina naon pas selamat teh bidangnya pas selamat. Ya, pesawat misalnya, Payudi apa, patata, bab perwarnaan lah naon gitu misalnya, ya, atau siapa bab naon itu, silahkan itu ya. Baik. Nah, tina jenazah jadi kadinya teu naon. Ada hadis dari dari Abu Hurairah. Jadi Nabi pernah berbicara, ala adzantumuni, mengapa kamu tidak memberitahu aku? Nah, ini ceritanya, katanya ada orang yang meninggal. Mata insanun kana Rasulullah sallam ya'uduhu famata lail fadafanuhu lailan falamma asbaha akhbaruhu faqala ma mana'akum antu limuni qalu kana lail fakarihna wa kanat zulmatun ya Rasulullah anasuku alaik fa ata qabrahu fa shalla alaih. Nah, jadi begini ceritanya teh. Ada orang yang meninggal, tidak disebut namanya di sini. Mata insan itu berarti ada manusia, satu orang maksudnya yang meninggal dunia. Ada seseorang yang meninggal dunia yang sempat dijenguk ketika sakitnya oleh Nabi. Jadi Nabi sempat ngalayan waktu itu. Famata bilail, sorena di longoku Kangjeng Nabi, wengina ngantunkeun, meninggal tuh malamnya itu. Fadafanuhu lailan. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya langsung menguburkannya malam itu juga. Gitu. Nah, kemudian falamma asbaha, ketika datang pagi hari, akhbaruhu, barulah Nabi itu mengabarkan kepada orang-orang itu memberitahu Nabi bahwa orang yang kemarin sore engkau tengok itu malam tadi meninggal dunia, gitu. Dan sudah kami kuburkan. Apa kata Nabi? Ma mana'akum an tu'limuni, apa sih yang mencegahmu untuk tidak mengasih tahu saya? Jadi nah bersaya penting teu dikabaran gitu. Karek ayeuna isuk. Gitulah. Apa jawaban sahabat itu? Kana lail pakarihna. Kadanya malam ya Rasul. Kami enggan lah kalau harus mengganggu waktu istirahatmu, gitulah kira-kira, ya. Wa kana zulmatu, jeung kayana ge poek deh. Nyapan listrik can aya deh baheula lamanya. Itu poek. Jadi annasyuqqa alaik, kami khawatir akan menyulitkan engkau. Jadi tetap para sahabat itu sangat menghormati Nabi. Tidak ingin mengganggu Nabi juga. Mungkin Nabi sedang istirahat, mungkin Nabi juga sedang beribadah kan. Kondisinya juga gelap, ya. Pokoknya bisa ngariweuhkeun Nabi we, keun we urang kurebkeun ku urang, kuburkeun we ku urang. Keun we isuk urang pasihan terangna Kangjeng Nabi mah. Begitulah kira-kira. Tapi justru Nabi itu balik nanya, nganaha-naha lah muncul orang Sunda mah. Kenapa? Apa yang menghalangimu untuk memberitahu saya malam tadi itu langsung bahwa si dia itu meninggal? Itulah. Kemudian setelah dikasih tahu bahwa ya karena tidak ingin membuat susah Nabi, maka Nabi minta ditujukan dia dikuburkan di mana. Kemudian fa'ata qabrahu, setelah ditunjukkan Nabi mendatangi kuburannya, fasholla alaih, beliau sholat di depan kuburnya. Jadi hadis ini ingin menjelaskan, ya mungkin beberapa sebenarnya, tapi dua hal utama, bahwa menyegerakan menguburkan jenazah itu adalah sesuatu yang dianjurkan agama. Ingat ada hadis ya. Jadi jenazah itu harus lekas dikuburkan. Kalau dia orang yang saleh, maka berarti dia akan segera mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi kalau dia orang yang jahat, durhaka, maksiat,
kamu yang justru akan menjadi sangat ringan itu karena meninggalnya. Jadi intinya mah gitulah. Jadi lamun ayeuna meninggal teh geragasik gancang diurus sampai ke dikuburkannya. Ya kecuali kan kita mempertimbangkan aya budakna di jalan misalnya geus deukeut tah di Cimahi di dinya antosan sakedap ya teu masalah. Karena mun budakna ayeuna aya di Eropa, aya di Malaysia, aya di mana rek ditungguan. Kayak budakna da ayeuna nuju bade berangkat cenah ti Malaysia na ngantosan take off naon pesawat misalnya. Kita kan tidak tahu juga. Ya kan kita tidak tahu apakah dia sampai atau tidak. Ya enggak. Kan bisa saja terkendala naon pesawatnya bocor atau naon kan. Kemudian turun dari pesawat pakai ieu ge pan kumaha kan gitu kan. Harus. Saya pernah 2 kali itu kasus keluarga yang sama. Pertama bapaknya yang meninggal dunia. Malam-malam. Malam-malam saya yang memandikan mengkafani juga ketika itu disolatkeun langsung. Kemudian ieu bade kumaha dikurebkeun ayeuna moal engke ngantos ieu putrana di Lampung. Datos berangkat cenah tadi ti sonten keneh gitu. Berarti urang sepakati bade dikurebkeun ira enjing weh nah itu. Dan memang benar tengah malam tiba juga itu anaknya, tidak ada masalah. Beberapa tahun kemudian ini baru mungkin sekitar 3 tahun saya sudah di sini dah. Ya. 3 tahunan ibunya meninggal. Ya, ibunya pan tadi mah bapakna. Nah, ibunya meninggal pagi hari. Usum hujan. Ya, ngecek ya. Sedang musim hujan. Jadi kan pabelit waktu tuh. Berkejaran dengan kan sore dikit hujan kan begitu waktu itu teh. Saya katakan, siapa yang ditunggu? Nyata nu tadi disebut namanya budak bungsuna nu tugasna di Lampung. Dia penyuluh pertanian di Lampung. Sudah berkeluarga juga lah begitu di sana. Coba ditelepon terus nepi ka mana? Pas ditelepon masih kayaknya di kapal ferry ya, lagi nyebrang katanya. Jadi tidak pakai pesawat katanya. Aduh cete. Coba tanyakan kira-kira seberapa zaman ta nepi tah pokona mati mana ti ayeuna naik naon dina ferry nepikeun ka Bandung. Ketika ditelepon sulit untuk bisa memastikan. Kemudian saya telepon langsung, kan dia kan teleponan. Namina teh entis. Itu. Kang Tis, kumaha ieu? Ayeuna teh usum hujan. Ibu teh kedah geura dikurebkeun. Da ayeuna pemakaman tos rengsek mun galian. Ayeuna ngantos Kang Tis unggul. Bade kumaha? Mangga telah Pak Ustad we cenah. Abdi tos ikhlas tos ridho. Nah, langsung piur berangkat. Eta mah leres. Karek dikubur simkuring tak can biantara kan biasanya saya gini istighfiru li akhikum dan seterusnya kan di pemakaman itu. Eta mah tos brok hujan. Atuh ting balecir banget. Nah, itu maksud saya. Jadi mengapa agama menganjurkan supaya pemakaman harus diadakan itu sebenarnya. Untuk ya jangan sampai kemudian kita termadorotkan oleh apa yang kita lakukan sendiri. Tapi rata-rata tak keluarga tata ngesok ieu nanti deh. Ya, itu. Atau kemarin kalau di kita mah yang kemarin ya Panang ya. Jadi karena tidak ada yang memandikan nunggu kan gitu. Nah, itu kasus. Jadi harus itu yang pertama ya. Jadi hadis ini pertama mengingatkan kita bahwa jenazah itu harus segera diurus hingga ke pekuburan sampai ke pemakaman. Kemudian yang kedua, ya, ini yang kedua, kan ada pendapat orang ulah diuar-uar berita kematian teh. Beda jeung berita pernikahan yang a'linu kan, sok iklankeun, umumkeun ta pernikahan mah. Tapi ada kelompok yang berpendapat bab kamautan mah ulah diumumkeun. Itulah mengapa ketika Ustadz Yazid Zawas ya Allah yarham itu meninggal itu kan timbul perdebatan kan. Sebab di satu sisi beliau pernah mengatakan bahwa pendapatnya yang tadi itu tidak boleh diumum kan diuar-uar lah gitu. Nah,
Tapi kan umat banyak yang ingin mendoakan beliau, menyolatkan beliau, mengantar beliau. Ya akhirnya murid-muridnya kan mengumumkan saja kan. Komayana zaman media sosial kan si anu tiasa ieu. Nah, sebenarnya itu tidak ada persoalan apapun mengumumkan itu. Malah Nabi kan tadi, ya enggak? Nabi, apa sih yang menghalangi kamu untuk memberitahu saya? Nah, kan ingat bahwa semakin banyak orang yang bertakziah, itu semakin banyak doa yang dia dapat. Semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin banyak itu potensi keikhlasan dari doa-doa dari orang yang ikut sholat itu. Semakin banyak orang yang mengantar, itu pun sama. Semakin banyak pengharapan kepada Allah untuk pengampunan kepada ini sih mah. Sudah tidak ada persoalan apapun. Itu. Cuma mungkin ada pertimbangan lain, ya. Mempertimbangkan keluarga, jadi dikhawatirkan loba nu datang keluarga unggal jol ceurik deui, unggal jol ceurik deui. Ikut berduka, berjeng cerik atau cerik deh, nunggu tenang cerik deh, ya walau alam itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa pada dasarnya memberitahukan atau mengabarkan kematian itu adalah sesuatu yang disunahkan. Kalau saya malah menyebutnya disunahkan, karena Nabi bilang seperti itu. Ya. Mama na'ukum an tu'limuni. Apa yang menghalangimu untuk memberitahu saya berita kematiannya apa? Sampai Nabi. Nah, nukatilu bahwa kalau kita tidak sempat untuk menyolatkan jenazah, ya di rumah atau di masjid gitu ya, pas kadieu teh tos dikurebkeun dikubur, ya kita datang aja ke kuburannya. Kalau dekat ya, tengah madorotkeun itu silakan datang. Nabi melakukan ini 2 kali loh. Yang kedua mah kepada perempuan anu biasa sapu di masjid. Jadi ayah perempuan terus renta tua ya tiap hari itu menyapu masjidnya Nabi itu. Sampai kemudian beberapa hari Nabi tidak melihat kemana ini. Pas disebutnya sudah meninggal, Nabi marah malah. Kenapa aku tidak dikasih tahu? Wah, dia cuma tukang sapu semata ya, jangan. Oh, Nabi marah. Orang kadang-kadang gitunya, kan jelema boga pangkat, boga pakaian loba, bring. Paheula-heula hayang ngurus, paheula-heula hayang katingali ngalongok, ngalayat, takjiah. Ka jelema anu teu boga hare-hare. Itu terjadi kok. Saya pernah menangani 2 kasus yang sama. Yang satu itu ini meminta-minta. Profesinya meminta-minta. Ketika meninggal itu tidak ada yang ngurus itu. Saya sempat marah saya itu. Sampai tak keras. Apa karena dia miskin nggak ada yang mau menyentuh dia? Saya bilang begitu. Karena ini jenazah perempuan, kan tidak mungkin saya yang ngurus kan? Saya telepon tuh murid-murid saya tuh. Kada dia. Naon Kang? Panguruskeun ieu. Itu tetangganya da aya urang. Da urang mah ulah kitu. Kumaha lamun geda hiji waktu. Urang keur aya di mana eueuh nu kenal, urang paeh tah urang sebutanna kitu paeh. Oh da teu kenal kun antepkeun we cing. Teh kumaha eta? Dibalas ku Allah model gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini tamu ini mah panang. Tamu yang jadi ibunya tinggal di Ciburial, anaknya tinggal di mana? Kemudian si anak ini ada problem apalah dengan istrinya, keluarganya lah. Jadi pulang ke orang tuanya, ke ibunya. Sakit lah, ya mungkin mikiran keluarga atau gimana anak sampai meninggalnya. Itu meninggal begini, maaf, saya itu baru tahu pada subuh. Katanya dia itu sudah meninggal sejak jam 10 malam. Saya tahunya pas ke masjid pada subuh, aya nu berbisik bahwa tatangi masjid bayangkeun. Tatangi masjid ya. Kan biasanya sok innalillahi kan gitu. Ini tidak ada. Begitu saya tengok, maaf, itu
tangannya teh kieu ya ting puringkel gitu. Sampeana nekuk. Pak, kasihan sekali. Itu saya sampai ngalesuna, itu lama sekali itu untuk meluruskan itu sebelum dimandikan. Nah, kemudian saya tanya, ini jam berapa? Jam 10. Lah kenapa itu? Parantos cenah tadi saya tidak ingin menyebut nama ya. Pokoknya maka Pak Ustadz anu atau engke cenah engke nya dugi ka ayeuna teh acan aya. Bayangkan. Hanya karena dia keluarga orang tak mampu. Yo saya itu marah itu benar itu. Nah, jadi tidak boleh kita begitu. Itulah mengapa Nabi marah kan? Mengapa nggak dikasih tahu saya? Ya itu kan sekedar wanita tua yang suka nyapu. Nabi marah. Mana? Ayah di mana dikubur di mana? Di Jugjug. Nabi sholat. Dan Nabi menangis. Jadi kade omat dia dua benu kararia. Urang ulah pilih. Entong peda ieu mah ieu ah. Siapapun sejauh dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Muhammad saudara kita harus mengurus dia dengan gercep. Ulah ditinggali kira-kira. Itulah mengapa saya juga kadang berpikir ti iraha aya tradisi nu salat diberi amplop. Di dia sok aya nu kitu teu. Harus dihilangkan itu tradisi. Enggak boleh itu. Boyo Ustaz Sukari langsung ngeder kadinya. Sebab eta teh budaya baru. Da baheula mah eueuh nu kitu teh. Ikhlas we salat karena Allah, guys. Ya mah iman mah di amplopan, makmumna di amplopan. Saya kaget itu pertama kali. Ya ti iraha usum nu kararieu. Ternyata itu dimulai dari keluarga-keluarga kaya pada awalnya. Betul kan, Pak? Hanya karena keluarganya tidak mampu mengurus, begitulah dah. Sebagai bentuk terima kasih itu dipangyolatkeun, dipanguruskeun. Padahal kan eta mah geus kewajiban mukmin mengurus orang yang meninggal itu. Geus kewajiban eta. Justru lamun teu diurus doraka salembur. Itu. Kan disebutnya fardu kifayah itu kan? Fardu kifayah itu adalah kefarduan yang gugur dosa seluruh orang di satu kampung kalau ada 1, 2, 3 orang yang mengurus atau bahkan 1 orang saja yang mengurus itu sudah selesai. Jadi ya itu tadi kaitannya dengan hadis ini. Jadi mengapa saya jujur saya itu kalau seperti ini agak emosi ya. Emosi itu begini karena saya mengalami 2 tadi itu peristiwa tadi. Hanya karena yang pertama peminta-minta, kemudian yang kedua orang yang tidak berpunya dan dipandang orang asing yang datang ke sana. Padahal urusan ada mana nanti orang Islam, mukmin, kewajiban kita untuk mengurus. Cuma memang kan kadang-kadang, tapi ada beda. Ini ketika kakak ipar saya meninggal ini mas ceritanya, saya sedang ngajar. Burjan ada kelas ahad, jadi kelas ahad ya betul. Jadi kapungkur mah ya kelas ahad yang kuliah tandingannya ngajar di jalan ditelepon sama keponakan, ma ipapa. Saya sudah karena memang sakit sudah lama, malam pun saya di rumah. Kemudian saya pergi. Itu kan perjalanan Bandung ini dah kena bus, ngantosan bus nageula apa gitu nya, lami. Ketika turun belum diapa-apakan, tapi ada beberapa orang di sana, Ustaz. Ketika ditanya kenapa belum diapa-apain, bahasanya teh teuantun ngantosan Pak Ustaz, bilih dilepatkeun. Nah maka dilepatkeun, mangga sok urang sasaran. Ada juga nu ngaragangan gitu aya gitu. Padahal lamun misalnya saya itulah mengapa setelah kasus itu kejadian itu ketika ayah meninggal bapak di lembur saya sudah bilang ke teman itu yang jadi lebih itu panguruskeun sebab ini di jalan can puguh ya make bus ngais budak segala rupa bisa kaburu beurah tapi ternyata zaman itu tolna masih kena lancar di Cipularangna ya jadi nembe dibuka ke tahun 2005 teh nih
Kan tol Cipularang kan 2005 itu. Pas Asia Afrika ini kan. Itu pas meninggal ayah itu. Jadi kan itu peristiwa Asia Afrika bulan April ya. April. Ayah meninggal pas tanggal 31 Desember. Jadi masih lancar lah gitu. Jadi begitu ke sana sudah di tempat pemakaman saya langsung memandikan juga. Gitu. Jadi ada juga yang menunggu begitu. Saudara rencangan teh teu wantun banyak ya anak bapak anak kiai cenah bahasa nanti bapak anak kiai jadi disebutnya. Tapi yang jelas bahwa semua kita itu harus gercep. Nah, itulah mengapa nanti saya yakinlah semua sudah paham sebenarnya. Nah, seharusnya mengurus jenazah mah gampil. Nu mempersulit itu kan kita bahasa ya nama naon ya bahasa lemburna mah Pak Hadi naon atunya. Aya bahasa kieu, aya nu nyebut ada ustadz tuh yang bilang mengapa saya jarang ikut memandikan jari jipen? Jari jipen teh naon sih? Jari jipen teh semacam gila ya. Memandang sesuatu teh asa gila. Ya mungkin bahasa kasarnya itu. Bahasa kasarnya itu. Itulah mengapa nanti ada hadis yang mengatakan bahwa mayit itu bukan najis. Al mayitu la yanjus. Bahwa jenazah itu bukan najis. Tapi ada itu bahasa nanti jari jipen. Jari jipen mah dia tidak mengatakan itu najis. Ngan teu ieu we gitu teu wantun gitu tah. Ari sanes. Kalau tega ente tega mah lebih ke perasaan apa ya? Saking gimana? Ari jari jipen mah memandang bahwa itu teh kotor itu, Bang. Itu jari jipen itu. Seperti beginilah. Kalau kita pergi ke pasar habis hujan becek terus sampah itu, asa jari jipen bahasan begitu. Itu jari jipen. Jijik ya. Nah, itu jijik. Saya pun awal sekali itu punten dugi ka tetuang sadinten mah. Awal mengurus memandikan itu, saya itu sehari tidak makan, kebayang terus itu. Ya. Tapi setelah itu celebek we. Setelah biasa, terus ke bawaslu makan. Itu. Dan mengapa saya selalu menghindar dari menggunakan apa? Sarung tangan. Karena saya ingin melaksanakan sunnah Rasul itu. Karena begini, sentuhan kulit langsung dengan menggunakan itu beda. Sebab nanti kan ada orang yang mengurus ketika memandikan itu di kumaha pencet, dikodokan, dicolokan. Padahal tidak mesti seperti itu. Ya. Bahwa harus dibersihkan kotorannya, iya harus. Tapi tidak juga harus itu. Ya itu nggak boleh, tidak boleh. Yang dibersihkan itu hanya yang keluar saja. Seperti ketika kita kan begini, perlakukan mayit itu seperti kamu memperlakukannya waktu hidup. Cing ari urang punten ketika sudah buang air besar dicolokan gitu supaya bersih dicolokan itu enggak, apa yang keluar saja dari dubur itu yang dibersihkan. Oh iya kok tadi itu tidak boleh. Oh, irungna dicolokan bika jerona. Wah, dikodok oge. Apa yang enggak boleh? Itu menyiksa sekali. Apa misalnya punten ya misalnya di dia aya korong atau darah lah begitu ya itu. Sebab saya pernah membandingkan yang juga yang berdarah begitu ya. Ya. Ada yang apa? Paru-parunya atau apa meleleh darah begitu ya. Ya itu saja yang dibersihkan, tuh kudu disemprot nepikeun ka enggak boleh. Oh, disemprot selangna kana bahamna itu. Pernah kan melihat ada kasus jenazah itu yang darahnya terus mengalir, yang kecelakaan biasanya tuh. Itu darahnya terus mengalir. Itu harus seperti apa?
Ya kalau misalnya memungkinkan dilakukan tindakan katakanlah penyumbatan apa dengan jahit atau apa silahkan, tapi kalau tidak usah dipaksakan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya. Jadi itu ya, jadi yang saya ingin katakan. Jadi mudah. Nanti ada caranya itu. Nah terakhir jadi tadi boleh kita mensolati jenazah orang yang kita kenal sangat, orang yang kita sayangi sangat, tekaburu, tak orang tiasa sholat di mana? Di pemakaman. Ya maksudnya di payun kuburna gitu. Ya. Nah apa tekenging latu solu alal kubur. Pantemu nang sholat. Eta mah sholat lamun sholat biasa nu mah ya ruku sujud dan sholat sunat naon misalnya sholat sunat hajat arek di kuburan wali naon, itu yang tidak boleh. Tekenging umat eta kada sholat yang hadap kuburan. Saya dulu ke pesantren di Jember itu ada anak yang kalau dihukum karena berbuat salah itu ku kiai teh cenah mondok moe maca Quran di kuburan kiai sepuhna itu sholat naon dirinya itu ndak boleh. Kan itu sudah wala taj'alu kuburakum kubur ulamaikum masjidan, kamu tidak boleh menjadikan kubur para ulamamu itu sebagai masjid. Matak oke aya cara nalkinkeun teh nalkinkeun nu rek maot. Jadi orang sakitnya sudah parah nalkin boleh. Tuh, terakhir kan ada Kang cenah ka dia ya cenah pun lancek cenah kieu saya datang talkin. Ya memang situasinya sudah sangat tapi saya panggil anak laki-lakinya itu, kan dia kasep sudah talkinan ayah, soku anak supaya lebih antep. Kadang-kadang kan diurang mah budakna kamarana. Padahal mah sanes kitu. Kan maut mah orang teu uningan. Teu uningan. Masih hidup. Kieu. Lamun urang teu damang. Jadi kita sakit katakanlah. Dalam kondisi kita masih memiliki kesadaran, dipastikan kita akan terus mengucap la ilaha illallah sendiri tanpa harus dituntun. Tapi kalau sakit itu amat sangat parah dan kita sudah tahu sebenarnya, itu sudah tahu kita wajib menuntun. Itulah mengapa disebut lakinu mautakum, talkinkeun nu rek maut. Mauta itu berarti yang akan. Sebab lamun geus maut mah disebut mayitikum. Ieu mah mautakum. Talkinkeun rek maut, lain talkinkeun mayit lain. Tapi udah orang kadang-kadang kan geus beres dikubur. Ya pulan diurukan. Ini urusan geus beda alamna. Gitu. Bahwa itu mendengar, ya. Tapi ingat ruhnya itu sedang tidak di sana. Ruh itu dibalikeun deui teh lamun geus ditinggalkeun ku urang, kartos teu? Eta. Mantap akibatna kieu, wah supaya malaikat teu datang-datang rek nyieun tenda we di dieu. Rek 7 poe, 7 penting di dieu. Rek dibacakeun naon-naon lah gitu. Padahalnya tidak seperti itu juga, ada alam nangis beda. Maksudnya itu ya pada waktu penguburan yang pertama itu ya nanti ada hadisnya lah tentang itu. Jadi talkinkan itu yang akan lain ngajurung maut. Tapi justru memang begini, mengapa? Karena disebutna naon? Sakarat maut. Sakaratnya artinya naon? Sakarot itu dari kata sakar. Artinya naon? Mabok. Orang yang sakaratul maut itu berarti mabok mati. Dia kesadarannya itu antara ada dan tidak ada. Dan itu sakit sakarat maut itu. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Sampai Nabi keluar keringat di sini. Sampai ternyata apa yang selama ini dirasakan orang aku rasakan pula. Sakit sakarat itu.
seringan-ringannya setan itu sakit itu. Dan itu membuat pikiran jelema nu geus maot teh geus nya bahasana mah geus sagala katingali lah gitu. Itulah mengapa harus dituntun. Sebab apa? Di sakaratul maut itulah setan itu akan datang memengaruhi untuk yang terakhir kalinya bagaimana bisa menyesatkan anak incu Adam. Kan jelas fabi izzati rabbi fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Pan kitu sumpahna setan teh ya, iblis teh ya. Dengan kebesaranmu wahai Rabb, aku pasti sing demi naon nu mata kieu. Ieu bahasa teh kieu. Kahiji bi kan dinyata qala rabbi fabi iz bi nate kosam katanya sempah demi. Kemudian menggunakan kata izzah kebesaran. Kemudian lakna lam takid la ughwiyannahum nun takid ajmain eta geus sabaraha sumpahna tuh. Jadi mau cek bahasa orang mah sing demi aing rek nyasarkeun manusia. Itu maksudnya. Dan itu perjuangan terakhir setan itu menggoda kita adalah ketika kita sakaratul. Itulah mengapa harus ditalkin. Sebab ke setan teh bakal datang pas waktu orang sakaratul maut ngawujud satu sosok dan akan mengatakan aku ini Tuhanmu. Eta kalimat puncakna iblis ngagoda orang pas maut teh. Numatakban dina para pencari Tuhannya aya jelema anu maut di masjid tapi nu hiji mah maut di tempat wudu nya nu hiji mah di mana? Oh ieu mah rek wudu padahal lain rek wudu rek nyumput ku sabab diudagu masyarakat gara-gara maling gitu kan. Itu rek nyumput teh saladat gedruk ini kepalanya terbentur meninggal. Disangka rek wudu padahal rek nyumput. Jadi harus hati-hati benar. Jadi Pak Aceng itu bukan ngajurung maut, bukan. Justru itulah yang diajarkan oleh Nabi. Siapapun nyala masih kena tiasa sadar kena mah ulah pegat istighfar, ulah pegat. Nah, gitulah. Tapi kalau sudah mulai tidak bisa mengata apapun, kita bisikan melalui telinga kanannya. La ilaha illallah. La ilaha. Malah ulama mah cenah lamun misalna panjang teuing cenah Allah. Dan itu insya Allah kalau orang yang beriman akan ringan mengikuti, insya Allah. Sebab dari beberapa pengalaman itu aya nu rada sesah Pak Heri itu untuk mengatakan Allah itu berat ada. Dan mudah-mudahan orang mata kalebet nu sesah ngucapkeun. Nu mataknya kedah dibiasakeun zikir ka Allah teh gitu supaya lisan orang teu abot. Ingat orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Lamun biasana zikir bakal zikir. Tapi lamun biasana titajong anjing sia. Nu kalau bakal anjing sia kana ge. Bebal seperti. Dan itu banyak kejadian. Itu bukan dongeng kok. Itu kejadian bener itu kejadian itu. Geus sakarat ngan hohoak we gitu. Nah, ada. Itu memang itu saja dulu ya. Jadi nanti minggu depan kita akan mulai masuk ke memandikannya saja dulu lah. Ya. Jadi memandikan harus seperti apa, kain kafan apakah harus putih warnanya begitu atau seperti apa. Kemudian yang memandikan istri itu siapa begitu ya. Memandikan anak perempuan itu siapa misalnya. Itu nanti akan kita bahas. Yang jelas bahwa semua kita itu harus memiliki kemauan, sebab dak ari ngibakan mah gampil gitu. Tapi kemauan untuk bisa ikut serta dalam proses itu. Jadi nanti tidak usah menunggu pan urang mah biasanya kayak aya ahlina paribasa padahal mah embung teh sebenarnya gitu. Kayak cenah ngantosan ahlina padahal mah embung teh gitu. Gitu. Kayak mah kudu dipaksa ya mah. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi bahwa ilmu kita yang kita pelajari itu bukan sekedar untuk diketahui, tapi untuk dipahami
atau kadituna menjadi amal gitu, supaya itu menjadi kebaikan-kebaikan kita. Dan insya Allah kalau kita sudah menanam satu kebaikan, 10 hingga 700 kebaikan itu pasti akan datang ke kita, balik lagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka sejatinya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri, jadi bukan untuk orang lain. Itu saja, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.